Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Amalia Askia Palupi dengan NIM J1A024070. Dalam video ini saya akan membahas kontroversi pemilu 2024, khususnya kontroversi terkait kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan keterkaitannya dengan salah satu materi yang telah dibahas di kelas Kewarganegaraan C, yaitu negara hukum dan hak asasi manusia. Pemilu 2024 menghasilkan kemenangan pasangan Prabowo Gibran dalam satu putaran dengan perolehan suara sebesar 58%, mengalahkan pasangan Anies Amin dan Ganjar Mahfud. Namun hal ini menimbulkan berbagai kontroversi, antara lain yang pertama, dugaan adanya praktik dinasti politik, mengingat Gibran merupakan putra dari mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Yang kedua, tuduhan terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Yang ketiga, tuduhan penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Dan yang keempat, adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon lain. Isu-isu ini berkaitan erat dengan prinsip dasar negara kita sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti semua tindakan, kebijakan, dan proses pemerintahan harus tunduk pada hukum yang berlaku, dan hukum harus ditegakkan secara adil, netral, dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks pemilu 2024, muncul kekhawatiran bahwa prinsip negara hukum tidak dijalankan secara maksimal. Beberapa indikasi yang mencemaskan antara lain: 1. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan aparat negara untuk memenangkan salah satu calon. Yang kedua, kurangnya penegakan hukum yang independen terhadap pelanggaran selama masa kampanye. Dan yang ketiga, adanya intimidasi atau tekanan terselubung terhadap masyarakat untuk memilih calon tertentu. Semua hal tersebut bisa mengarah pada pelanggaran terhadap hak politik warga negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, terutama yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih yang sesuai dengan pasal 28D dan 28E Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum, dan yang ketiga, hak untuk menyatakan pendapat tanpa tekanan. Jika proses pemilu tidak berlangsung secara bebas dan adil, maka hak-hak dasar rakyat dalam menentukan pemimpin secara demokratis telah dilanggar. Ini menciderai semangat reformasi dan prinsip demokrasi konstitusional yang telah menjadi pilar utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, sangat penting bagi Indonesia untuk 1. Menjamin independensi lembaga penegak hukum dan pengawas pemilu. 2. Melindungi hak-hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Dengan demikian, kontroversi pemilihan umum 2024 bukan hanya persoalan hasil atau politik praktis semata, melainkan menyentuh persoalan mendasar tentang tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kita sebagai warga negara harus tetap kritis dan peduli dalam setiap proses demokrasi agar keadilan, kejujuran, dan transparansi tetap menjadi fondasi utama dalam setiap proses pemilihan umum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.